mau masuk talent time audisi. Oh ya, audisi. Jadi grogi. Jadi naik pentas, naik panggung, waktu nyanyi nggak bisa keluar. Jadi disingkirkan keluar. Pagi semuanya, ada Tommy Hernawan yang menemani kamu di Indo Banget. Dan di pagi hari ini Tommy Hernawan gak sendirian karena di studio sudah hadir Syah. Hai everyone. Halo Syah. Ya, hai. Syah, jadi kalau kita pertama kali ketemu dengan Syah, jadi beliau ini adalah musisi dari negeri tetangga. Berasal dari Singapura dan kabarnya baru aja bikin sebuah lagu ya, berjudul Pujaan Hati. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Seorang Syah ya, nama panjangnya adalah Muhammad Syahrihan Rohajat. Muhammad Syahrihan bin Rohajat. Oke. Ya, benar. Muhammad Syahriran. Jadi kenapa menggunakan nama panggung atau mungkin lebih ke biar nama terkenalnya gitu, Syah gitu. Oke, karena dari dulu memang orang panggil saya Syah, nama singkatan. Jadi waktu ngomong sama Mas Aristia, dia kata ada nama yang bagus nggak? Jadi kata aku, oke lah Syah aja. Ya. Jadi lebih simpel dan lebih singkat ya, Syah. Iya, bisa diingat. Ya, senang. Tapi secara arti nih, secara meaning, secara arti, Syah itu menurut lo sendiri kayak gimana? Artinya arti nama. Kalau arti nama Syahriran ya, yang panjang maksudnya yang terkenal. Oh. Ya, jadi disingkatkan. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya nama Syahriran itu yang terkenal. Iya. Bahasa. Ya, arti nama kalau di Google arti nama Syahriran itu bermaksud yang terkenal. Itu diberi buku. Oh, dari ibu ya. Oke. Jadi Syah ini Sobat RDI ternyata memang berasal dari negara tetangga. Bapak saya punya bapak lagi. Punya bapak. Oke. Ya. Jadi memang akhirnya dari negara tetangga punya ketertarikan dengan musik-musik Indonesia. Boleh dibilang kabarnya dari tadi kita ngobrol tuh Syah itu mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Kalau boleh tahu kenapa? Memang lagu Indonesia enak lah, sedap. Sedap. Ya, dan sorry ya kalau ngomongnya bahasa aku ada sedikit beda. Iya, nggak ada masalah. Tapi semoga pendengar bisa paham. Yes, oke, aman. Yes, jadi karena ada makna lagunya, ada kan musiknya full pop dan ya santai kayak gitu. Oke. Ya, makanya dengar lagu Indonesia. Dan akhirnya penggunaan bahasa pun juga jadinya nggak ada masalah juga dengan bahasa Indonesia karena kan sehari-hari menggunakan bahasa ini ya, Singlish ya, Singapore English. Ya, di Singapore Singlish, ngomong English, ngomong Melayu, campur ya. Oke. Dan hari ini dia akan bercerita seputar single Pujaan Hati. Ini ciptaannya Aristea. Dan kalau kita nanti dengerin ya, Pujaan Hati ini single yang bernuansa pop ballad gitu ya. Lebih ke balada lah gitu kan. Kalau boleh tahu nih seorang Syah ini awal karir bermusiknya seperti apa sih? Baru aja. Oh, baru berkarir musik. Ya, ceritanya kayak gini. Waktu itu saya jumpa sama teman. Jadi saya sering rekod. Pernah satu kali saya rekod video di Batam. Oke. Bikin musik, nyanyi lagu orang cover. Iya. Sekarang menjadi kenyataan. Jadi dari hobi itu ada teman aku kirim ke Bang Aris. Jadi Bang Aris mau tuliskan lagu buat saya nyanyi, ya kayak gitu. Oh gitu. Disingkatkan ceritanya, tiba-tiba kayak gini lah. Oke. Singkat ceritanya tiba-tiba kayak gini ya. Yeah. Jadi awalnya memang hobi. Cuman kalau dari keluarga mungkin atau mungkin dari lingkungan ada kayak suka nongkrong sama teman-teman musisi atau di Singapura gitu? Kalau dari keluarga memang papaku dulu pemain drum. Oh, pemain drum. Ya, dulu waktu kecil sering ikut papa pergi jamming kan, ya, sama teman-temannya. Jadi ya dari dulu lah memang suka musik. Oke, jadi sebenarnya dari kecil sudah dipukulin pakai drum ya? Iya, dari dipukulin digendang-gendang di kepala. Terus sudah melihat ayah memukul drum lah ya. Jadi sebenarnya secara telinga sudah akrab gitu ya dengan musik-musik. Nah, akhirnya memutuskan untuk bernyanyi dan istilahnya dari hobi sekarang beneran bikin lagu. Kalau betul ceritanya, dulu waktu aku umur 17 tahun, saya pernah masuk di anugerah. Kalau di sini panggil apa? Talent time ya kayak gitu. Apa namanya, pencarian bakat
atau talent time kayak show. Oke, Kalau show. di sekolah dulu, waktu di bangku sekolah sering nyanyi. Iya. Ya. Jadi waktu satu kali itu aku umur 17 tahun saya lagi nyanyi mau masuk talent time audisi. Oh ya, audisi. Jadi grogi. Ah. Jadi naik pentas, naik panggung, waktu nyanyi enggak bisa keluar. Jadi disingkirkan keluar. Jadi dari situ saya pikir, oh mungkin ini bukan rezeki saya lah di sini ya kan. Iya. Jadi setelah itu bekerja, buat bisnis. Sekarang baru pulang balik ke inilah. Ke Mungkin musik di sinilah lagi. rezekinya, Iya, kan? iya, Nggak iya. tahu. Jadi memang tadi diceritanya dalam audisi itu karena suaranya nggak keluar ya. Jadi tidak Grogi, keluar. jadi grogi. Dan untuk akhirnya maksud ya udahlah, bisnis dulu. Tapi ngomong-ngomong memang sekarang ini punya kesibukan lain selain musik adalah bisnis. Iya. Memang bisnis. Bisnisnya apa kalau boleh tahu nih, boleh Kalau di diceritain? Singapura saya bikin interior design, Oh, interior. construction. Saya ada jual mobil, ya, dan lagi 2-3 construction company juga lah. Iya, More iya, to iya. construction. Wah, iya, menarik. Oke, seru nih ya. Jadi memang kadang nih kita tidak menyangka-nyangka yang namanya hobi ya, dari yang awalnya cuman niat hanya untuk bernyanyi di kamar mandi, di videoin aja, Iya. jadi beneran ya. Kita bakal ngomongin seputar lagu, Iya. si Pujaan Hati ini. Sebuah lagu pop ballad yang bercerita tentang seseorang tuh kayaknya kagum banget gitu kan, kayak mencintai dengan sepenuh hati gitu. Gimana ceritanya nih ketemu pencipta lagu yang cukup viral ya? Aristea kan memang banyak nyiptain lagu dangdut kayak Kamu Hoax dan lain-lain gitu kan ya. Dan akhirnya Aris juga menciptakan lagu Pujaan Hati buat Syah nih. Gimana ceritanya? Tiba-tiba dia WA kata, "Oke bang, lagunya sudah siap." Oke. Jadi datanglah ke Jakarta, kita recording. Tapi senang kerja sama dia karena recordingnya dia santai, karena kan lagi nervous kan, lagi grogi, jadi dia sering relax Bang Syah, kayak gini diajar ya. Ya, baguslah. Oke. Dan awalnya kabarnya datang ke Jakarta itu tujuan awalnya untuk bisnis dulu ya, bukan nyanyi ya, bukan recording ya. Iya. Jadi sebetulnya mau cari bisnis, mau besarkan bisnis lah, mau cari apa yang bisa buat. Tapi tiba-tiba jadi kayak gini lah. Jadi kita nggak tahu kan, Allah yang mengatur semuanya kan. Ya, jadi kita berterima lah, bersyukur dan berterima. Oh, jadi kalau dalam bahasa Singapura atau Melayu bersyukur berterima ya? Tak, berterima itu aku nambah. Oh. Tapi yang betulnya bersyukur. Oh, iya. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Tapi apa namanya? Kita kan negara tetangga nih. Iya. So sangat dekat gitu sebenarnya kan, tinggal nyebrang doang ya. Jadi perbedaan bahasa sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya nggak banyak, dikit. Iya. Jadi untuk menyesuaikan lagu berbahasa Indonesia pun sebenarnya nggak ada masalah nih. Nggak masalah, bisa. Iya. Tapi jangan lagu Jawa lah, belum lagi belajar. Kalau bahasa bisa, tapi kalau Jawa nggak bisa. Oke. Apalagi lagu Indonesia Timur kan tadi viral kan ya. Timur ya, lagi viral sekarang. Iya. Memang banyak ini sih, budayanya Indonesia tuh banyak, jadi beragam gitu ya. Culture ya banyak. Terlampau banyak aku lihat. Yes. Oke. Kabarnya tadi tuh dalam rekaman sempat grogi ya, karena baru pertama kali gitu kan. Tapi apa sih momen yang seorang Syah ingat gitu kan, yang ini unik banget sih gitu kan, ini berkesan banget nih pertama kali rekaman lagu gitu. Apa nih momen-momen yang paling lo ingat gitu? Yang waktu itu momen yang saya ingat waktu saya harus nyanyi ulang lagi lah. berulang ulang balik ya. Tapi bagusnya Abang Aristi sabar karena dia kan populer, orang dia tulis banyak lagu untuk orang. Tapi sama saya dia lagi aman, dia kata nggak apa-apa, minum dulu kopi dulu. Ya kayak gitu. Oke. Jadi secara lirik tadi kan sempat gue denger juga ya, maksudnya ini nih kekaguman gitu kan, kita mencintai seseorang gitu kan. Apakah juga lirik ini relate dengan seorang Syah gitu dalam mencintai seseorang? Ya kalau kata kayak gitu ya memang semua orang kan kayak gitu kan. Tapi liriknya ini lebih kepada cinta yang jauh, LDR kayak gitu ya. Ya cinta yang jauh, pacarnya di Bandung, dia kerja di Jakarta kayak gitu ceritanya. Mungkin juga Syah ini karena Syah di Singapura, pacarnya di Indonesia kali juga. Mungkin. jadi nyambung juga nih sekalian gitu. Cintanya jarak jauh nih ya. Cuman
Pujaan Hati ini dikemas dengan nada-nada yang ballad gitu kan ya. Ya. Seorang Syah ini juga apakah menyukai musik-musik ballad atau sebelumnya di Singapura lebih suka musik rock mungkin atau Ya, gimana? saya memang suka musik ballad Yes. dan kadang-kadang pun dengar musik rock juga. Oke, Ya. oke. Kalau di sini memang saya suka musik, karena di sini kan banyak ballad kan. Iya benar. Lagi yang lama, waktu artis-artis yang lagi populer zaman mungkin 10 tahun yang lalu, kan lagi pop ya. Musiknya enak. Yes. Suara mereka enak, musik mereka enak. Oh. Ya, jadi itulah yang buat saya jatuh hati dengan musik Indonesia. Ya. Dan akhirnya memutuskan untuk merilis lagu berbahasa Indonesia Iya. dan diciptakan oleh juga pencipta lagu asal Indonesia ya. Iya. Pujaan Hati. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Syah. Hello Syah. Hai, Hehe. Tommy. Musisi asal dari Singapura yang baru aja selesai rekaman dan ternyata kalau boleh dibocorin ya, ternyata lagunya itu belum resmi rilis ya. Ya belum. It's not officially release, but jadi Radio RD jadi eksklusif. Eksklusif. Pertama yang pertama. kali. Iya. Ih, keren dong berarti ya. Dan seorang Syah ini kan tadi bilang banyak grogi ya, terus Iya. berangkat juga yang bukan yang musisi banget ya. Mhm. Ketika mendengarkan lagunya apakah sudah merasa cukup puas? Dan gatal nggak sih dengerin suara sendiri? Ya tiba-tiba ya dengar Iya, suara sendiri. Tapi kalau suara sendiri dengar memang sering. Kalau di rumah pun nyanyi. Iya. Jadi oke. Iya. Sebab lagu ini bila didengar, lagu ini penuh makna. Iya. Ya, maknanya kalau betul-betul kamu duduk dan dengar lagunya penuh dengan makna. Asik. Iya. Dan kabarnya juga melibatkan backing vokal wanita Indonesia Iya. yang juga penyanyi ya. Iya. Oke, boleh kita sapa di sana ada Tiara yang juga menemani. Coba Mas Indra kamera ya kamera. Gak ada ya, gak ada kameramen ya masalahnya. Oke, jadi menyenangkan juga ya berarti ya untuk Syah untuk produksi lagu bertemu dengan teman-teman di Indonesia. Iya. Experience yang beda juga ya berarti ya. Beda experience-nya karena di sini aku suka orang Indonesia karena mereka friendly. Oh ya. Ya, semuanya bisa Pak, Ramah santai. ya, ramah. santai, Ya. tenang kalem gitu ya. Jadi cara omongannya pun ini lembut kan. Iya. Kalau di iya. Singapura kan kita ngomong kasar. Oh. Kan kau aku. Oh, oke. Di sini kau akunya tapi lembut. Ya. Beda bahasanya ya. Oke. Itu kenapa memang banyak orang-orang luar juga akhirnya menikmati lah ya untuk liburan, sekedar liburan Iya. atau namanya jalan-jalan ke Indonesia. Tapi banyak juga orang Indonesia yang memilih liburan ke Singapura, minimal foto di Marina Bay. Di Merlion ya. Ya. Cuman apakah seorang Syah ini juga suka liburan gitu di Indonesia gitu, jalan-jalan udah pernah kemana aja? Ya, saya sering jalan-jalan di Indonesia ke Bandung, kemana lah. Ya, tapi mungkin waktu nggak banyak, Ya. jadi mungkin 3-4 hari aja kalau pergi libur kan. Oke. Jadi pernah liburan juga dan Ya. kalau favoritnya apa? Kalau Maksudnya, favoritnya tempat di mana? di Bandung lah. Oh, Bandung ya. Ya. Kenapa Bandung? Kenapa Dingin. Bandung? Bandung dingin, tempatnya indah, cantik kan, ada gunung ya kayak gitu. Oke. Tenang lah, menenangkan. Kalau di Singapura stres. Kerja terus semua lihat bangunan, nggak ada pemandangan. Iya. Nggak ada gunung. Oh yes. Ya, jadi lihat bangunan. Jadi stres di sana, ke Bandung atau ke Indonesia kan bisa santai, relax. Beda. Oh iya, kabarnya memang ritme kerja ya di Singapura tuh emang lebih kencang gitu ya. Iya, benar. Kenapa orang-orang Singapura seperti itu? Kenapa? Mungkin telah diterapkan dari kecil kan, supaya harus kerja untuk bisa, karena the cost of living itu sara hidup di sana kan mahal. Oh iya. Kerja bagaimana mau bayar? Oh. Ke toilet pun harus bayar di Singapura. Oh iya. Cuman kabarnya Singapura tuh punya tingkat kedisiplinan yang tinggi ya, bukan buang sampah sembarangan, itu kan denda dan lain-lain gitu kan ya. Benar. So jadi Singapura ini baru-barusan ini nggak bisa vape di Singapura lagi. Oh, vaping nggak bisa. Pots nggak bisa lagi. Di tempat Vaping, umum nggak bisa. Nggak, they ban, orang nggak
Nggak boleh sama nggak sekali. bisa karena kan waktu itu baru-barusan ada apa chemical yang di dalam, Oh, jadi orang kimia, jadi bahan ketagihan. kimia, iya, heeh. Ya ketagihan. Jadi anak-anak kecil sudah jadi ketagih. Oke. Semula umur 10 tahun sudah ada ambil ini Oh, vaping. sudah beli soalnya Ya, ya bisa karena dijual umum mudah sih kan ya. di Iya, pasaran. iya, Jadi mudah dijual sekarang siapa yang ke Singapura pun kalau naik pesawat, kalau naik dari mana pun dicek lah di dalam ya. Jadi tas. Koper masuk nggak Singapura nggak boleh bawa Jangan bawa vape. vape atau pods itu Ya, ya. karena itu sudah menjadi drug control drugs. Oke. Ya. Jadi regulasinya seperti Ya, itu. regulasinya. Tapi Jadi, kalau rokok boleh. rokok pun nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ya, ke Singapura nggak bisa bawa. Oh, hidup sehat ya di sana. Harus ya. harus beli di sana. Iya, cocok nih Nggak gue bisa nih bawa hidup sehat dari di sana. sini. Ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong, jadi kita ada lagi ngomongin budaya juga ya, Singapura sama Indonesia. Dan kalau ngomongin soal musiknya gitu kan ya, apa sih perbedaan musik Singapura sama musik Indonesia, Syah? Banyak musik sama, cuma satu yang beda. Apa nih? Di Indonesia ada dangdut. Iya bener juga ya. Iya. Di Singapura nggak ada. Oke. Mungkin ada lah penyanyi-penyanyi lama yang bikin, tapi beda dengan dangdutnya di sini. Karena benda di sini kamu kalau dengan musiknya betul, dia dicampur dengan gendang, dicampur dengan seruling, ya Iya. banyak instrumen lah. Iya. Kalau di Singapura nggak banyak, tak kayak gitu lah. Oke. Tapi secara industri sebenarnya juga maju dan berkembang ya, industri musik tuh ya. Ya, di Indonesia lah. Oh, malah Indonesia lebih Ya, lebih. ini lah ya. Kalau di Singapura kurang. Music industry is not so tak terlampau ini besar karena populasinya kecil Iya. dan nggak semua orang dengar radio ataupun nggak semua orang mau berkarya menjadi seorang ini karena harus kerja. Oh iya, karena sibuk bekerja ya. Ya. Jadi orang Singapura tuh lebih ke passionnya bekerja gitu ya. Bekerja keras. Karena semuanya mahal lah, tadi kayak aku ngomong. Iya, mahal ya. Wow, begitu ceritanya Sobat RDI ya. Jadi kalau misalnya penasaran jalan-jalan ke Singapura, kita colek aja nih Syah. Ya, Temenin jalan-jalan dong ya kan. bisa aja. Bisa. Jadi dia akan membawa kita untuk berfoto di Marina Bay dan ya. juga kepala singa. Di Oh, sini iya. apa? Melayan? Merlian. Iya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Ya, bisa. Kita akan ngobrol lagi Sobat RDI. Buat kamu yang penasaran ngobrol-ngobrol sama Syah, silahkan aja untuk nanya-nanya juga boleh loh ya. Kirimin WhatsApp aja di nomor 08 12 12 2971 atau kamu juga bisa cek nih di YouTube kita di @radio_rdi. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Tertarik juga ya dengan negara Indonesia. Tapi ngomong-ngomong kan pasti dari yang tadi hobi jalan-jalan ya, Bandung dan sebagainya, itu ada nggak sih lu makanan-makanan favorit gitu Syah? Di sini? Ya. Di sini makanan favorit saya seperti biasa nasi ayam. Nasi ayam ya. Nasi ayam penyet. Gampang lah dapat di mana-mana aja. Iya, nasi ayam penyet. Tapi kalau nasi Padang juga favorite. Oh, favorit banget nasi Padang ya. Lauknya apa lauknya? Lauk ayam. Oh, ayam. Pagi-pagi Ayam, butuh ayam mood pop, booster, rendang. dengerin nyarap kuy. Nyar. Oke. Kalau ngomongin makanan tadi lebih ke ayam, nasi Padang gitu kan. Kalau ngomongin minuman nih kan, Indonesia itu juga, orang Indonesia suka banget ngopi ya. Ya, ngopi. Apakah seorang Syah ini juga hobi ngopi? Enggak, hobi aku enggak ngopi, tapi aku suka es teh. Ya, di sini es teh kan. Oh iya, es teh. Kalau di Batam dipanggil teh obeng. Teh obeng. Iya, waktu aku baru-baru di Jakarta, Bang pesan teh obeng. Ah, teh obeng. Apa itu teh obeng? Teh obeng Dikata, apa itu? Es teh. Oh, Ya, iya, jadi iya. beda ya. Waktu di Batam pula ngomong es teh, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Kan Batam juga Indonesia, Ah, tapi bahasanya digunakan lain lah. Oke. Oh iya, jadi sering ke Batam juga dong berarti ya? Ya, Karena dekat ya. dekat. Naik ferry 40 menit. Oh, kirain naik motor. Naik ferry 40 menit hingga 1 jam ya. ke Batam. Iya. Oke. Mhm. Jadi nggak terlalu suka kopi ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal makanan, minuman, itu kan penyanyi, singer itu biasanya suka kayak ngontrol-ngontrol gitu loh, kayak kamu atur nggak nih pola makan gitu biar lebih sehat lah atau gimana? Enggak.
kita makan apa ada selagi masih hidup kan. Minum apa ada selagi masih hidup. Jaga tidur lah. Kayak lebih ke jaga tidur ya, istirahat. Iya, istirahat. Ini dong, apa namanya? Olahraga. Exercise ya. Aku sering, nggak sering lah. Kalau lihat badanku sudah naik ini. Ya. Sering olahraga. Ya. Apa workout? Workout lah, bicycle. Oh, sepeda. Jogging. Iya, dan iya, juga sometimes jalan. Iya. Sebetulnya seharusnya kita harus jalan 10.000 tapak tiap hari. 10.000 langkah setiap hari. 10.000 langkah itu yang lebih afdal ya. Betul. Lebih yang bagus. Kabarnya orang Singapura juga lebih memilih jalan kaki ya kemana-mana daripada kayak naik kendaraan Iya, pribadi. karena gitu di ya. sana kan itu gampang, ada di semua ada kereta api, ada bus, Bus, senang ya, senang transportasi mendapat. umum Jadi gitu ya. transportasi umum senang. Di mana kamu buka pintu keluar rumah, jalan 10 meter, 20 meter sudah ada ketemu. transportasi umum. Ya. Oh, Jadi di oke. Singapura inilah senang transportasi umum ya. Senang. Muncul tak ngomong transformer. Oke. Kita mau sapa pendengar yang sudah komen juga sekarang, komen di YouTube ya. Ada Anit Naya. Assalamualaikum dari Mama Fatir. Oke. Mau tanya dong sama Bang Syah. Kalau di Singapura makanan apa yang viral? Nah, kalau makan siang biasanya jam berapa? Makan siang ya jam 12 siang. Jadi Makanan apa yang viral di Singapura? kalau di Singapura orang sering makan chili crab, Apa tuh? kepiting sos. Kalau di sini sos Padang kan? Oh iya, kepiting sos Padang. Kalau di Singapura dipanggil chili crab, Oke. kepiting chili. Jadi pedes ya. Pedas. Right. Enak makan dengan rotinya. Jadi kalau mau makan harus ke Newton. Oh, Di apa Singapura tempat makan yang enak itu Newton. Newton namanya. Ramai orang Indonesia di sana makan itu. Di Lau Pasar juga banyak tempat. Iya. Itu ya, semoga bisa menjawab ya. Dan makan siang jam berapa itu? Saya makan siang jam 1. Oh, jam 1 siang. jam 1. Ada yang di Cibantang nih namanya Junet ya. Dia bilang lagunya keren Om. Mau tahu dong jadi mungkin band atau vokalis atau penyanyi Indonesia jadi Kalau favorit. tanya tentang lagu penyanyi favorite saya ya. Kalau penyanyi lama atau penyanyi baru? Boleh, bebas. Kalau lama sekali Pak Roma Irama. Roma Irama. Iya. So, kamu suka dangdut ya? Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Iya. Jangan malu-malu bergoyang ya kalau di sini. Ya. Setelah itu waktu kan beralih, Ya. aku suka bandnya Republic. Republik. Iya, jadi aku sering nyanyi lagu Republic, Oh iya. cover iya. lagu mereka. Ya. Oke. Jadi di rumah, di kamar, di kantor nyanyi, di mobil. Boleh nyanyi dong lagu di spill Republic. gitu. Mana mungkin Republic ya. selimut tetangga. Ya, yang lagu favorite saya itu Sandiwara Cinta. Oh iya. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Itu Semoga dia. dapat berjumpa dengan Republik. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya orang Bogor itu Iya. Ya, aku sering suka nyanyi lagunya. Republik ya. Saya tinggal di Bogor. Iya. Iya. Kalau saya main golf di Bogor. Oh, golf di Bogor. Ya sering kalau main golf di Bogor Raya. Bogor Raya. Oh, Sentul. Main golf. Itu jadi penyanyi favorit Republik, lagu favoritnya Sandiwara Cinta ya. Iya, benar. Wah, iya. Ih, keren. Itu semoga bisa menjawab ya. Oke, kita lanjut juga. Benar, sebentar. Sebentar. Sorry ya, aku bingung namanya siapa ini. Cuma gini deh. Halo, assalamualaikum kakak. Boleh nggak nyanyi dangdut sekarang, coba? Di challenge sama pendengar nyanyi dangdut. Oke, kita nyanyi lagu lama ya. Boleh, silakan. Kita challenge nih nyanyi dangdut nih ya, seorang Syah. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis
manis di antara gadis yang manis. Itu aja cukup. Hei, hei, aduh, oh dari Arih dia bilang ya di challenge nih. Keren. Jadi memang sangat suka dengan musik Indonesia mulai dari dangdut sampai pop ya. Iya. Itu dilibas sama seorang Syah nih ya. Kita masih ada satu sesi ngobrol sama Syah. Udah jam 11 kurang. Kita lanjut aja deh pertanyaannya guys. Ternyata kata Mas Indra ini tadi kan kamu itu paling cocok di Seseorang yang saja ya bisa jadi suami, istri. keinginan Syah nih ke depannya seperti apa? Lagu Indonesia itu aja. Oke. Bukan untuk karena mereka berkarya ini nggak senang karena waktu saya nyanyi all the best. Ini harus dijawab dengan cepat dan dipilih dan nggak boleh mikir lama ya. Sudah siap ya Syah ya? Tangan. Cinta terang-terangan. Asik. Lagu sedih apa lagu bahagia? Lagu sedih. Pilih rekaman lama atau live perform? Rekaman lama. Pilih Singapura atau Jakarta? Jakarta. Dan seterusnya Jakarta, Bandung dan seterusnya. Ya. Ini nih orang Singapura yang sangat cinta sama Indonesia. Kita udah di sesi terakhir, jadi mungkin Syah juga boleh spill lah ya ref dari lagu Pujaan Hati yang tadi. Lupa nggak lo? Sudah nyanyi lagu orang kan? Tadi. Iya, sekarang nyanyi lagu sendiri dong. Nyanyi lagu sendiri. harus nyanyiin. Jangan sampai lupa lu. Oke, silakan. 1, 2, 3 ya. Iya. Tuhan satukan kami, cinta dan kasih sayangku ku persembahkan untuknya. Pasti sakit terasa bila ku jauh darinya, bila ku berpisah. Thank you everyone. Kalau pengen follow Instagram di mana Syah? Ya, bisa follow Instagram saya Syahiran Rohajat. Oke, terima kasih betul untuk nggak? Syah. Ya, betul. Syahiran Rohajat ya. Tommy Herawan harus pamit dari Indo Banget. Habis ini kita mau siap-siap sholat Jumat. Dan kamu nanti jam 12 bisa lanjut sama Aina Tita. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.